Kisah lengkap Nabi Isa alaihi salam. 1. Kelahiran tanpa ayah yang menakjubkan. Siti Maryam adalah wanita yang sangat suci, saleh, dan dikhususkan Allah sejak dalam kandungan untuk beribadah di Baitul Maqdis. Ketika sudah dewasa, Allah mengutus malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia sempurna untuk menyampaikan firman-Nya. Maryam sempat takut dan berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah darimu, jika engkau orang yang bertakwa." Jibril menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu." Maryam bertanya heran, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula pezina?" Jibril menjawab, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Saat waktu melahirkan tiba, Maryam menyingkir ke tempat yang jauh dari keluarganya karena takut difitnah. Kesakitan persalinan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma, dan ia berharap seandainya ia mati sebelum hal ini terjadi. Namun Allah menghiburnya, "Gerakanlah batang pohon itu, niscaya jatuhlah kurma yang masak dan segar untukmu. Dan lihatlah di dekat kakimu ada mata air yang mengalir." Maka Maryam melahirkan Nabi Isa AS dalam keadaan suci. Bayi yang berbicara membela ibunya. Ketika Maryam membawa bayi Isa kembali kepada kaumnya, mereka langsung mencercanya dengan tuduhan keji. "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perbuatan yang besar. Ayahmu bukan orang jahat, dan ibumu bukan pula pezina." Maryam hanya diam dan menunjuk kepada bayi itu. Mereka semakin marah. "Bagaimana kami akan berbicara kepada anak yang masih ada di buayan?" Maka atas izin Allah, bayi Isa berbicara dengan lantang. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka." Mendengar itu, kaumnya terdiam dan sadar bahwa ini adalah kekuasaan Allah yang nyata Sri. Masa pertumbuhan dan diangkat menjadi nabi. Nabi Isa tumbuh menjadi anak yang cerdas, saleh, dan penuh hikmah. Allah mengajarinya Taurat dan memberikan kitab baru bernama Injil yang berisi petunjuk, cahaya, dan penyempurna ajaran yang ada sebelumnya. Ketika dewasa, Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul khusus untuk Bani Israel, mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus, meninggalkan kesyirikan, dan beramal saleh. 4. Mukjizat yang diberikan Allah. Karena tugasnya berat dan banyak kaum yang meragukannya, Allah menganugerahkan mukjizat yang luar biasa atas izinnya. Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penyakit kusta yang tak ada obatnya. Menghidupkan orang yang sudah mati kembali ke kehidupan. Mengetahui apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah. Membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya sehingga menjadi burung yang terbang. Memohon turunnya hidangan dari langit sebagai bukti bagi murid-muridnya. Semua itu dilakukan bukan karena kekuatan diri sendiri, melainkan semata-mata atas izin Allah yang Maha Kuasa. 5. Para pengikut setia dan penolakan kaum. Nabi Isa mengajak kaumnya menyembah Allah yang satu. Namun banyak pemuka agama iri dan takut kedudukannya terguncang. Mereka menolak ajaran itu, menuduhnya menyimpang, bahkan merencanakan kejahatan. Namun ada sekelompok orang yang beriman dengan tulus, mereka disebut Hawariyun, sahabat-sahabat setia yang siap membela agama Allah. Ketika Nabi Isa bertanya, "Siapakah pembantuku kepada Allah?" Hawariyun menjawab, "Kamilah pembantu-pembantu Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." 6. Rencana pembunuhan dan pengangkatan ke langit. Kekuasaan Romawi dan pemuka agama yang zalim bersekongkol menangkap Nabi Isa untuk menghukum mati di tiang salib. Saat mereka mengepung tempat persembunyiannya, Allah menunjukkan kekuasaannya yang dahsyat. Allah mengubah rupa seseorang agar menyerupai Nabi Isa. Orang itulah yang kemudian ditangkap, disalib, dan dibunuh oleh mereka. Sedangkan Nabi Isa diangkat langsung oleh Allah ke langit yang tinggi, selamat dari tipu daya manusia. Al-Qur'an menegaskan dengan tegas, "Dan karena ucapan mereka,
Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. 7. Kabar kembalinya dan wasiat. Nabi Isa saat ini masih hidup di langit sisi Allah. Di akhir zaman nanti, beliau akan diturunkan kembali ke bumi. Mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapus ajaran yang menyimpang. Menegakkan hukum Islam yang sejati sesuai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah, memiliki keturunan, hidup beberapa tahun, kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Inti pelajaran. Kisah Nabi Isa mengajarkan bahwa kekuasaan Allah melampaui segala hukum alam. Beliau adalah bukti nyata kebesaran Allah yang menciptakan tanpa ayah, dan mengajarkan kita untuk tetap teguh pada tauhid. Isa adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Tipu daya manusia tak akan pernah bisa mengalahkan perlindungan Allah bagi hamba-hambanya yang saleh.